dengan NIM 4524091040. Saya dari program studi psikologi angkatan 24 kelas D. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar karakter, minat, dan bakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang refleksi diri saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Refleksi diri adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktik mengajar. Kita sebagai manusia pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dalam diri adalah kemampuan yang paling tampak atau menonjol dari diri seseorang dalam melakukan, mengatasi, dan mengatur sesuatu. Biasanya kelebihan ini diperoleh melalui kebiasaan, kerja keras, usaha, dan sebagian orang menganggap sebuah anugerah atau hadiah. Sedangkan kekurangan dalam diri mungkin dapat diartikan sebagai hal yang tidak kita sukai mengenai diri kita sendiri. Selain itu, ini juga berarti sebagai sesuatu yang menghambat diri kita dalam mencapai sesuatu. Kekurangan dalam diri bisa dibilang merupakan sesuatu yang relatif bagi setiap kita dalam memandangnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan saya. Kelebihan saya yang pertama yaitu berenang. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan lebih konsisten untuk latihan berenang. Yang kedua, memasak. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan mempelajari lebih banyak resep makanan baru. Yang ketiga, mampu bekerja sama yang baik di dalam tim. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan menjalin komunikasi terbuka satu sama lain. Yang keempat, cepat akrab dengan orang baru. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang kelima, empati. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan lebih memahami seseorang. Yang keenam, mandiri. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan berusaha mengerjakan sesuatu sendiri. Yang ketujuh, tepat waktu. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan cepat siap sebelum waktunya. Yang kedelapan, menjadi pendengar yang baik. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan memahami perasaan orang tersebut agar orang tersebut nyaman saat bercerita. Yang kesembilan, menari. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan lebih konsisten untuk latihan. Yang kesepuluh, memberikan saran. Cara saya mengoptimalkannya yaitu dengan lebih memberikan nasihat positif agar orang tersebut lebih nyaman. Baik, saya akan menjelaskan tentang kekurangan saya. Yang pertama, kurang percaya diri. Cara saya mengatasinya yaitu dengan berani mencoba hal baru. Yang kedua, sulit berbicara di depan umum. Cara saya mengatasinya yaitu latihan berbicara sebelum berbicara di depan. Yang ketiga, panikan. Cara saya mengatasinya yaitu berusaha tetap tenang. Yang keempat, tidak enakan sama orang. Cara saya yaitu mengatasinya dengan mengutarakan perasaan saya ke orang tersebut. Yang kelima, insecure. Cara saya mengatasinya yaitu lebih bersyukur dengan yang kita punya. Yang keenam, boros. Cara saya mengatasinya yaitu dengan belajar hidup lebih hemat. Yang ketujuh, pelupa. Cara saya mengatasinya yaitu tulis hal tersebut di sebuah catatan. Yang kedelapan, tidak sabaran. Cara saya mengatasinya yaitu melatih diri untuk lebih bersabar. Yang kesembilan, bicara terlalu cepat. Cara saya mengatasinya yaitu mencoba memberikan jeda saat berbicara. Yang kesepuluh, cepat marah. Cara saya mengatasinya yaitu lebih mengontrol emosi.
Untuk mencapai sesuatu di masa depan, ada beberapa langkah yang bisa saya ambil, yaitu tentukan tujuan yang jelas, tentukan dengan spesifik apa yang ingin saya capai, dan juga semakin jelas dan terukur tujuannya, semakin mudah untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Yang kedua, rencanakan langkah-langkah dan juga tindakan. Setelah tujuan ditetapkan, buatlah rencana konkret dan terstruktur. Identifikasi langkah-langkah kecil yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, fokus pada pengembangan diri, yaitu investasikan waktu untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Kemampuan dan pengetahuan yang relevan sangat penting untuk meraih kesuksesan. Yang keempat, konsisten dan disiplin. Konsistensi adalah kunci. Meskipun menghadapi tantangan, tetap disiplin dan terus bergerak maju. Keberhasilan seringkali datang dari usaha yang berkelanjutan. Yang kelima, jaga motivasi dan mentalitas positif. Ciptakan motivasi diri dengan cara mengingat tujuan besar yang ingin dicapai. Tetap positif dan sabar dalam menghadapi rintangan, karena perjalanan menuju tujuan seringkali tidak linear. Yang keenam, evaluasi dan sesuaikan rencana. Jika perlu, secara rutin evaluasi kemajuan dan sesuaikan strategi jika ada perubahan keadaan atau jika hal-hal tertentu tidak berjalan sesuai rencana. Rencana saya di masa depan yaitu ingin menjadi seorang ahli psikolog dan juga membuka praktek. Sebagai mahasiswa psikologi yang ingin menjadi seorang ahli psikolog dan membuka praktek psikologi, saya dapat menyusun langkah-langkah konkret yang sangat penting untuk merencanakan pencapaian tujuan saya. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat saya ambil selama masa studi dan setelah lulus untuk mencapai rencana masa depan saya, yaitu yang pertama, fokus pada pendidikan dan juga pembelajaran. Misalnya dengan ciptakan dasar yang kuat dalam psikologi, dan juga selama masa kuliah pastikan saya menguasai mata kuliah dasar psikologi seperti psikologi umum, perkembangan manusia, psikologi sosial, psikologi abnormal, dan juga psikologi klinis. Yang berikut, pilih spesialisasi yang tepat. Di semester 1 atau akhir semester 1, tentukan area spesialisasi yang ingin saya alami, misalnya psikologi klinis, psikologi pendidikan, dan juga psikologi organisasi. Ini akan membimbing pilihan mata kuliah dan tugas akhir saya. Yang berikut, rajin berpartisipasi dalam praktikum. Dengan ikuti semua program praktikum dan kesempatan untuk terlibat langsung dalam penerapan psikologi, ini akan memberi saya pengalaman yang sangat berharga. Yang kedua, peroleh pengalaman dan keterampilan praktis, yaitu dengan magang atau volunteering, yaitu dengan cari kesempatan untuk magang di rumah sakit, klinik, lembaga psikologi, atau sekolah yang menawarkan layanan psikologi. Pengalaman ini akan memberi wawasan praktis tentang cara kerja psikolog profesional, dan dapat membantu saya untuk membangun keterampilan yang diperlukan. Berikut, juga kembangkan keterampilan interpersonal. Psikologi harus memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik untuk wawancara klien maupun saat bekerja dalam tim. Cobalah untuk aktif dalam organisasi mahasiswa atau proyek sosial yang dapat mengasah keterampilan interpersonal saya, yaitu dan juga pelajari teknik konseling dan terapi. Pahami berbagai metode konseling dan terapi yang sering digunakan dalam praktek klinis seperti terapi perilaku kognitif atau CBT, terapi keluarga atau terapi psikodinamik. Yang ketiga, melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau psikologi profesi. Pilih program S2 yang tepat setelah lulus dari S1 dan juga lanjutkan ke program S2 psikologi profesi untuk memperoleh gelar psikolog. Pilih juga universitas yang memiliki reputasi baik dan program yang sesuai dengan minat dan spesialisasi. Yang berikut,
berikut persiapkan diri untuk ujian profesi. Di akhir studi S2, saya akan mengikuti ujian lisensi untuk menjadi seorang psikolog. Pastikan saya mempersiapkan ujian ini dengan baik dan memahami semua persyaratan yang ada. Yang keempat, membangun reputasi dan jaringan profesional, yaitu dengan ikut seminar dan konferensi. Hadiri seminar, konferensi atau workshop psikologi untuk memperdalam pengetahuan saya dan juga bisa membangun jaringan dengan profesional lain di bidang psikologi. Yang berikut, manfaatkan media sosial dan blog sebagai langkah awal. Saya bisa memulai dengan membangun profil profesional link atau membuat blog mengenai topik psikologi untuk menunjukkan keahlian dan minat saya. Yang berikut, berjejaring dengan psikolog atau berpengalaman, yaitu dengan bangun hubungan dengan psikolog senior atau mentor yang dapat memberi wawasan, arahan dan juga dukungan dalam perjalanan karir saya. Yang kelima, mengembangkan keahlian sertifikasi khusus, yaitu pelatihan dan sertifikasi lanjutan. Yaitu dengan setelah memperoleh gelar psikolog, saya bisa melanjutkan untuk mengikuti pelatihan dan juga sertifikasi lebih lanjut, misalnya dalam bidang terapi tertentu atau CBT, psikoterapi anak dan lain-lain, atau dalam penggunaan alat asesmen psikologi yang lebih spesifik. Supervisi klinis, yaitu dengan ikuti program supervisi klinis untuk memperoleh pengalaman lebih banyak dalam menangani klien, terutama jika kita berfokus pada psikologi klinis atau terapi. Yang keenam, mempersiapkan pembukaan praktek, yaitu dengan pelajari aspek bisnis praktek psikologi, yaitu selain keterampilan klinis, saya juga perlu memahami manajemen bisnis, pelajari tentang pengelolaan keuangan, administrasi, asuransi, dan juga aspek hukum yang terkait dengan pembukaan praktek pribadi. Dan juga cari juga lokasi dan tentukan model praktek. Tentukan apakah saya ingin membuka praktek di rumah sakit, klinik swasta atau secara mandiri, misalnya praktek online atau di ruang pribadi. Pilih lokasi yang strategis dan sesuaikan dengan pasar yang saya tuju. Bangun branding praktek saya, yaitu setelah memulai praktek, penting untuk membangun reputasi yang baik. Gunakan media sosial, website, atau blog untuk memperkenalkan diri dan layanan saya. Mempertimbangkan juga memberikan seminar atau webinar terkait kesehatan mental untuk meningkatkan visibilitas saya. Yang ketujuh, menjaga pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu terus belajar dan berkembang. Psikologi adalah bidang yang terus berkembang. Pastikan saya selalu memperbarui pengetahuan saya melalui kursus, pelatihan, dan juga membaca literatur terbaru. Ada juga evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap praktek saya dan juga refleksikan pengalaman saya untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada klien. Jaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Menjaga kesehatan saya sendiri adalah hal yang sangat penting, terutama jika saya bekerja dalam bidang yang berfokus pada kesejahteraan orang lain. Yang kedelapan, etika dan kepatuhan profesional, yaitu dengan patuhi kode etik profesi. Sebagai psikolog, saya akan terikat pada kode etik yang mengatur praktek profesi. Pastikan untuk selalu mematuhi standar etika dalam bekerja dengan klien. Kembangkan juga empati dan kepedulian, yaitu keberhasilan dalam profesi ini sangat bergantung pada kemampuan saya untuk mendengarkan dan memahami klien dengan empati tanpa menghakimi. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut secara konsisten, saya akan memiliki bekal yang kuat untuk mencapai tujuan menjadi seorang psikolog yang kompeten dan sukses dalam membuka praktek psikologi. Nah, itulah video saya tentang refleksi diri saya. Kiranya apa yang saya rencanakan untuk masa depan saya
bisa terwujud dan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika sepanjang saya menjelaskan tadi ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.